Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi sebelum membahas teknikal dari penutupan indeks harga saham gabungan Pak Rio yang hari ini koreksi dan ditutup di bawah level 7.200-an. Dari sisi transaksi bagaimana hari ini Pak? Masih cukup ramai. Ini 2 hari jelang libur panjang Lebaran Pak Rio? Ya, masih cukup ramai, cuman terlihat ya Pak ya bahwa udah holiday mode on lah, agak kayak gitu ya. Jadi kelihatannya menjelang nanti hari Kamis itu kelihatan sih transaksi akan relatif lebih sepi dari yang sudah-sudah Pak. Kelihatannya akan seperti itu. Oke, hari ini indeks harga saham gabungan mengalami koreksi meninggalkan level 7.200-an Pak Aryo. Bagaimana analisis Anda? Apakah ini koreksi profit taking terjadi untuk indeks harga saham gabungan atau ada faktor lain, Pak? Ya, kalau saya lihat ini umum ya, umum dan normal terjadi karena menjelang libur Lebaran, which is itu adalah seminggu lebih, uh, uh, investor kalau pelaku pasar pasti akan menghindari resiko. Resiko apa? Resiko terjadi sesuatu di global, makro, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya gitu, karena bursa tutup. Jadi pada dasarnya hal yang wajar terjadi, para investor maupun trader mengamankan posisi, melakukan profit taking atas posisi sudah profit, untuk nanti mereka mulai lagi nanti setelah libur Lebaran. Tapi walaupun demikian, secara pergerakan harga IHSG itu masih dalam range yang normal. Karena kalau kita lihat dari sejak awal Februari, indeks kita di 6.600-an itu udah naik relatif tanpa istirahat sampai ke 7.300. Jadi dengan adanya koreksi ini, menurut saya ini akan menjadi sebuah fase koreksi yang sehat untuk nanti menjadi pondasi bagi IHSG untuk naik ke level yang lebih tinggi setelah nanti Lebaran. Gitu, Oke. Mbak. Untuk esok hari di hari terakhir jelang libur panjang Lebaran, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Rio? Apakah tekanan masih terus berlanjut, Pak, meskipun agak lebih terbatas? Ya, kalau saya lihat cenderung IHSG masih akan terus berkonsolidasi dengan kecenderungan kalau saya lihat sih masih ada pelemahan gitu ya. Jadi mungkin para pelaku pasar bisa melihat level 7.100 sampai 7.150 itu menjadi level support IHSG. Bahkan kalau kita menggunakan range yang sedikit lebih panjang, koreksi IHSG ke 7.050 pun itu masih dalam kategori normal dan sehat, Pak. Baik, 7.050 support terakhir dari Anda atau ada mungkin peluang untuk ke level yang lebih rendah lagi? Kalau saya lihat itu support kuat, karena di situ ada moving average juga, beberapa moving average, jadi 7.050 akan menjadi level support bagi IHSG, dan titik rebound lah kalau memang itu tercapai. Baik, berbincang proyeksi indeks harga saham gabungan pasca libur Lebaran ini, Pak Rio. Tampaknya kita cukup beruntung, Pak, karena di libur panjang itu ada momentum secara global yang cukup menyita perhatian pertemuan The Fed ini. Sementara bursa kita libur sementara, The Fed tampaknya diproyeksikan akan menaikkan suku bunga acuan Ya. ini di pertemuan selanjutnya. Di kebetulan bursa di Indonesia libur. Apakah dampaknya tidak akan terlalu signifikan nanti, Pak Rio? Pertama Pak, jadi itu menjadi salah satu faktor para pelaku pasar mengamankan posisi dulu. Sebagian posisi jangka pendek mereka amankan, terlihat dari IHSG yang mengalami koreksi dalam semingguan terakhir ini. Kedua, keputusan The Fed itu kadang kan membuat sebuah gejolak. Ya. Gejolak itu kadang sehari dua hari ada impact-nya gejolaknya terhadap market Indonesia. Tapi karena Indonesia itu liburnya lebih panjang dari sekedar sehari dua hari, jadi pada dasarnya ketika selesai libur, sudah masuk hari kerja lagi, pada dasarnya kita bisa melihat bahwa kesimpulannya apa dari sepanjang kita libur, apakah efek The Fed itu istilahnya apa ya? Istilah ada waktu yang lebih tenang bagi para pelaku pasar untuk menyikapi keputusan dari The Fed tersebut. Baik, Pak Rio, dari pelemahan indeks harga saham gabungan, ada beberapa sektor yang memberikan kontribusi dan menjadi pemberat. Kalau kita lihat dari sisi kapitalisasinya, perbankan big cap hari ini, terutama BUMN kompak di zona merah meskipun BBCA ditutup di zona hijau. Nah, yang menarik Ya. juga dari teknologi ini, Pak. Goto yang nilai kapitalisasinya cukup besar, ini masuk 5 besar, hari ini auto reject bawah kembali. Dan yang menarik lagi untuk saham-saham teknologi ini sebelumnya buka dan WIRG justru bergerak di zona merah berbarengan dengan Goto, hari ini ditutup di zona hijau. Tampaknya Goto satu-satunya yang menjadi kontribusi terbesar ini pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda untuk sektor teknologi di sepanjang perdagangan hari ini, terutama untuk Goto, Pak Rio?
Oke, jadi untuk kalau Goto memang kita lihat ini kan masih baru banget dia IPO ya Pak. Jadi memang pada dasarnya penurunan saat ini lebih ke sentimen market atau misalnya memang yang beli ketika IPO atau sebelum IPO bahkan mungkin mereka ada yang melepas posisi, ditambah mungkin adanya panic selling dari beberapa pelaku pasar yang ikutan ketika IPO itu sesuatu hal yang nggak bisa kita hindari. Tapi kita juga perlu cermatin aja pergerakan Goto ini dalam ya mungkin setelah Lebaran ya baru akan lebih kelihatan seperti apa karena kalau dia bisa sideways let's say dalam 1 mingguan ke depan nantinya dia bergerak konsolidasi kita bisa expect ada level bottom untuk Goto ini kurang lebih gitu Pak. Dan kalau kita lihat dari saham-saham sektor teknologi memang Goto adalah pemberat saat ini adalah pemberat. Tapi kalau untuk yang lain mungkin tentu bisa coba cermatin grup yang satunya lagi yaitu grupnya MTEK. Jadi seperti saham MTK, lalu SAME, lalu setelah itu Buka, itu malah kita melihat ada potensi pergerakan yang positif di grup tersebut. Oke, khusus untuk Gotoh Vario, kegiatan stabilisasi sudah dilakukan beberapa kali. Dana untuk stabilisasi tampaknya sudah mulai terbatas, kemudian waktu yang diberikan 30 hari pasca melakukan IPO juga sudah terpakai lebih dari separuhnya ini mungkin ini. Bagaimana Anda melihat peluangnya ketika tim stabilisasi tidak bisa melakukan antisipasi seperti yang dilakukan saat ini? Ya, jadi pada dasarnya di pasar itu ada mekanisme demand dan supply. Jadi pasar itu pada dasarnya tidak bisa dilawan pada dasarnya seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh pihak terkait, jadi mau nggak mau pasar itu harus apa adanya itu kondisi seperti itu apa ada. Jadi untuk saat ini sih bisa dibilang bahwa strategi yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang positif dan kembali lagi kita perlu melihat tekanan jual yang meredah di Goto dan itu kita perlu lihat dalam mungkin seminggu ke depan apakah harga sudah stabil di level saat ini.